Dan akhirnya di depan mata mereka ketemulah jantungnya sang dewa laut. Tiba-tiba tanpa dia sadari sendiri, dia berubah jadi Putri Duyung. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, sedang kembali sana Speak. Jadi agak terlambat 1 hari. Aku minta maaf, tapi mari sekarang langsung kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan dongengin Berserknya semakin mendekati chapter terbaru dan semakin mendekati akhir cerita di Pulau Dewa Laut. Minggu depan, aku proyeksikan harusnya udah selesai ya, udah kelar. Di part kali ini sudah mau menuju klimaks ceritanya. Akan ada kejutan besar nantinya. Kita akan lihat siapa Isma sebenarnya di part kali ini. Langsung mari kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe. Kalau untuk yang bahasan kali ini jangan di follow Instagram Sunspeak. Mari kita mulai ceritanya. Kita mulai dari kapalnya Roderick Seahorse. Dimana di part sebelumnya kalau kalian ingat, Bonebeard masih dengan gigih, dengan kerja kerasnya dia gitu ya, ambisinya dia, merasa kalau Guts sudah kalah, sudah tersingkirkan, dia pun melaju, mencoba membunuh, mengalahkan semua awak kapalnya Roderick. Sebelumnya sudah sempat tertahan dengan barriernya Farnese, tapi karena kapalnya ini fisik, akhirnya kapal Bonebeard Shark Rider, yang mana dibantu dengan semua keong-keong laut raksasa itu, akhirnya berhasil masuk, nabrak, menjebol barriernya Farnese. Dan alhasil partinya Guts mau nggak mau harus bertarung jarak dekat sekarang. Kemarin Bonebeard itu mau menyerang Farnese tapi dihadang oleh Isidoro. Isidoro kita lihat bertarung sangat sengit nih, sesama pengguna pedang gitu ya, pendekar pedang. Isidoro pakai pedangnya dia yang dari kakek Morgan dulu di desa Enoch, sama tentu belati salamandernya dia. Kita lihat di sini kalau latihannya dia selama ini dengan Guts, dengan Azan selama di kapal itu memang berbuah positif gitu ya. Dia benar-benar bisa menyulitkan, mengimbangi si Bonebeard. Bahkan dia nggak cuma pakai pedangnya dia pakai akalnya dia juga. Di belakangnya itu ada ember kosong, embernya ditarik sama dia, ditebas pakai belati salamandernya dia, dan itu hampir mengenai si Bonebeard. Bonebeard memuji ini bocah sama kayak sebelumnya waktu di Vritannis gitu ya. Dari waktu di Vritannis dulu dia udah ngeliat, udah ngerasa Isidoro ini punya potensi jadi bajak laut sebenarnya. Karena dia tuh nggak cuman ahli bertarung, skill bertarungnya oke gitu ya, mumpuni, tapi dia juga pakai otak. Dia agak licik-licik lah. Tapi tentu Isidoro tidak mau mengiyakan ajakannya itu tadi. Dia nggak sudi jadi bajak laut karena mungkin nggak ada hadiah One Piece gitu kali ya. Akhirnya Bonebeard yang terpojokkan, dia keluarkan senjatanya dia. Di tangan kanannya ada harpun, yang mana ini tentu nggak diduga-duga sama si Isidoro. Begitu Isidoro mau maju, tiba-tiba dari belakangnya dia ada yang kayak ngelempar benda tajam ke arahnya si Bonebeard. Dan itu kena jidatnya si Bonebeard. Si Bonebeard merasa dia untung gitu, sekarang dia tentakel. Kalau manusia biasa, kulit manusia udah bocor, udah mati dia. Dan yang melempar ini, itu adalah si Isma. Si Isma pengen membantu gitu ya, gimana pun caranya. Maka dia ambil segala macam barang yang dia temuin, dia lempar-lempar. Nah, tapi tindakan ini sayangnya justru makin bikin si Bonebeard kepalanya panas, makin kesel dia. Dia udah ngerasa kayak bodoh amat, mau dia mati sekarang gitu ya. Dia sama anak buahnya mati karena membalaskan dendamnya, bodoh amat. Pokok gimana pun caranya sekarang dia harus bisa menang. Dia keluarkan tentakel terbesarnya gitu, semua pasukannya dia siapkan untuk maju. Ini partinya Guts, Roderick sama anak buahnya mulai terdesak. Tapi tiba-tiba si Isma ngelemparin barang lagi. Dia ngelemparin banyak botol-botol kecil ke arah tentakel raksasanya. Si Isidoro tanya ke Isma, yang kamu lempar itu apa? Nah, Isma sendiri nggak ngerti sebenarnya dia tuh ngambil apa, ngelempar apa. Kok ada botol, jatuh tadi, jatuh semua berserakan, aku ambil, aku lempar. Isidoro baru nyadar kalau itu adalah alkohol. Maka Isidoro dengan otak cerdiknya dia pikir, ini kalau alkohol dibakar, pasti beneran kebakaran gede. Maka si Isma disuruh ngasih 1 botol ke dia, dilempar alkoholnya, plus dilempar korek sama si Isidoro. Si Bonebeard yang lagi panas-panasnya bersemangat gitu ya, membara, seketika dikejutkan karena dari belakang tentakelnya juga membara. Tentakel raksasanya yang padahal ini senjata pamungkasnya dia beneran kebakaran. Akhirnya mau nggak mau karena ini ngerasa udah terpojokkan gitu ya, nggak ada kesempatan untuk menang. 1 kali lagi, setidaknya hal lain yang bisa kita contoh dari Bonebeard adalah tahu kapan untuk menyerah gitu kali ya. Sekali lagi akhirnya Bonebeard mundur. Dia bawa semua pasukannya dia, udah kita mundur aja dulu sekarang. Begitu para bajak laut, para perompak ini kabur, semua pasukan kapalnya Roderick meskipun udah agak hancur nih kapalnya mereka gitu ya, barusan dibenerin udah hancur lagi. Mereka bersorak-sorai lah, mereka merasa udah menang, mereka berhasil mengalahkan para perompak ini lagi. Mereka pun memuji-muji si Farnese karena berkat barriernya dialah mereka bisa bertahan. Nah, di tengah semua euforia ini,
tiba-tiba si Moonlight Boy itu lepas dari pelukannya si Casca, dia naik ke atas anjungan kapal, otomatis Casca-nya panik gitu kan, sama semua orang juga kaget, ini Casca kenapa ribut, oh ternyata Moonlight Boy-nya lepas. Nah si Moonlight Boy lepas bukan karena tanpa alasan, dia kayak ngeliat ke arah gua yang dimasukin sama Guts itu ya, rumahnya Dewa Laut, terus dia tiba-tiba menunjuk ke arah sana, ke arah tembok guanya. Seketika itu juga keadaan tiba-tiba berubah, kayak ada guncangan besar banget. Si Isma juga tiba-tiba merinding banget. Dia bilang dia ketakutan tiba-tiba. Nah, kenapa bisa seperti ini? Mari kita pindah dulu perspektif kita ke dalam gua. Kita lanjutkan perjuangan Guts mencoba mencabik-cabik jantung si Dewa Laut. Di part sebelumnya kalian ingat, dia udah masuk ke dalam gitu kan, sengaja biar ditelan, sengaja untuk mengincar jantungnya. Dia berhasil naik ke lapisan yang atas gitulah ya, satu lantai lah bisa kita bilang sama jantungnya ini. Ketika dia mau explore, dihadang oleh beberapa serangga, beberapa parasit menyerupai laba-laba. Sekarang semua laba-laba itu udah dihabisin semua sama Guts. Semua rata terbelah di tanah. Guts sama Sirke melaju, mereka mencari ke arah dentuman gitu asal detak jantungnya, dan akhirnya di depan mata mereka ketemulah jantungnya sang Dewa Laut. Si Guts udah bersiap gitu, dia pengen menghancurkan, dicapik-capik, dikoyak-koyak ini. Dan begitu dia mau bersiap, dia ngerasakan emang tekanannya beda banget, karena ini pusatnya gitulah ya, pusat kehidupan si Dewa Laut ini, jantungnya. Maka tekanannya tuh bener-bener berat banget, badannya dia bener-bener kaku semua rasanya. Begitu dia mau maju, mau nusukin pedangnya dia, tiba-tiba si Dewa Lautnya ini berguncang sendiri, kayak aktif secara tiba-tiba. Luapan energi juga sangat meledak seketika, dan rupanya si Dewa Laut sendiri memberikan perlawanan. Dari luar tubuhnya dia, badan utamanya tuh sampai saking gedenya, warna hitam, menghancurkan gua dari dalam. Itu kapal Roderick yang jaraknya nggak begitu jauh, itu kena hempasan airnya. Dari dalamnya, jantungnya ini tadi yang sebenarnya udah depan mata, tinggal ditebas sama si Guts. Tiba-tiba dilindungi karena banyak ular. Tiba-tiba ular hitam besar menghadang si Guts, jumlahnya ada banyak. Akhirnya tentu mau nggak mau, Guts pun maju. Seperti biasa, Guts meskipun tekanannya begitu berat, dengan armornya juga yang begitu berat gitu ya, badannya pun juga masih luka-luka, masih ada efek berserker. Dia bergerak ke sana kemari, lompat ke sana kemari, ditebas satu demi satu. Semua serangan dia hindari, diserang gitu lah, semua depan matanya dia. Seperti biasa, Guts menggila. Sampai akhirnya dia terhimpit, dia diserang sekaligus gitu ya, digengbeng dari segala arah sama ularnya ini. Tapi tiba-tiba si Guts bisa membalik keadaan. Dengan kekuatannya dia tebas semuanya. Semua ular itu nggak berarti apa-apa buat Guts. Dan dengan semua tenaganya dia coba untuk mendekati, coba untuk menyerang jantungnya ini. Apalagi dengan mode berserkernya dia sekarang makin gila-gilaan. Dan dia ngerasa semua serangan yang dia dapatkan dan semua tekanan yang dia masukkan ke tubuhnya dia itu nggak berasa. Karena kalian ingat, efek armor berserker adalah menghilangkan semua rasa sakit. Sampai akhirnya ada satu ular lagi besar banget. Ini udah hadap-hadapan kayak adu banteng gitu sama Guts gitu ya. Di situ Sirke udah bilang sama Guts, Guts ini kamu udah nyampe limit kamu. Badan kamu udah harus diistirahatkan. Dan emang bener, Guts itu dari atas sampai bawah itu udah luka semua. Tapi karena armor berserkernya dia nggak kerasa. Dia paksain sampai akhirnya telinganya, lubang telinganya berdarah, dari matanya pun berdarah, dan akhirnya dia muntah darah sendiri. Di saat-saat terakhir, Guts ketika mau menyerang justru lukanya semakin parah. Nah, sekali lagi kita pindah keluar. Ini kita lihat dari perspektif yang di luar nih ya. Ada si Horse-nya Roderick, ada Shark Rider-nya si Bonebeard. Si Bonebeard ketika melihat ini si Dewa Laut, tuannya dia bisa dibilang gitulah ya. Tiba-tiba badannya segede gitu, badan utamanya keluar. Dia berpikir ini tuannya dia mau membantu dia untuk membalaskan kekalahannya. Tapi tiba-tiba justru dia dan semua anak buahnya dia berubah jadi tentakel. Jangan dikira si Bonebeard menguasai Dewa Laut ya, justru dia yang dikendalikan sama Dewa Laut. Kita lihat itu dari lubang guanya, banyak banget juga ular-ular yang keluar, banyak tentakelnya. Dan karena saking kencengnya hempasannya ini menimbulkan ombak, menimbulkan gelombang, si Horse-nya Roderick itu terpontang-panting, Isidoro jatuh dari kapal, dia hanyut tenggelam. Oh, semua orang jelas panik dong, karena cuma Isidoro doang nih yang jatuh, semuanya bisa bertahan. Isma seketika dengan instingnya dia, karena dia udah terbiasa berenang gitu ya, dia langsung copot bajunya dia langsung lompat, berenang menyelamatkan Isidoro. Dia masuk ke dalam laut, lautannya begitu dalam gitu ya, sampai akhirnya Isidoro bisa dia tangkap sebelum semakin dalam gitulah ya. Tapi dari bawah, dari dasar lautnya ini juga kelihatan ada tentakelnya si Dewa Laut. Dan tentakel-tentakelnya ini tentu mengejar si Isma. Isma ngerasa dikejar waktu dia sekarang, karena harus secepat mungkin ngebawa ini ada bocah tenggelam kemasukan air gitu ya, sedangkan di bawahnya dia ini para tentakel siap untuk menangkap dan menarik dia ke bawah laut.
Tiba-tiba ketika Isma sedang berjuang sekuat tenaga, berenang ke permukaan, ada suara dari lautan ini gitu yang harusnya begitu hening. Ada suara yang masuk ke kepala dia. Suara itu mengatakan, ucapkan nama asli kamu. Nama asli yang diberikan kepadamu, ucapkanlah nama itu sekarang. Dan kamu akan mendapatkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Isma yang mendengar itu, dia tiba-tiba kayak mengucapkan sebuah nama. Kita nggak ngerti siapa nih, yang nggak disebut nih, nggak ditunjukin. Tapi ketika Isma selesai berucap, tiba-tiba tanpa dia sadari sendiri, dia berubah jadi Putri Duyung. Tubuhnya berubah, dia punya sirip, dia punya ekor, dia benar-benar berubah jadi Mero. Dan otomatis kemampuan berenangnya jauh lebih cepat. Sekuat tenaga, secepat mungkin dia bawa Isidoro naik ke permukaan, bahkan sampai keluar gitu ya, sampai keluar atas laut, dan langsung mendarat di kapalnya si Roderick. Ini para awak kapalnya Roderick kaget lagi karena tadi barusan ada bocah jatuh tenggelam. Sekarang tiba-tiba ada yang lompat masuk ke kapalnya mereka. Begitu mereka cek, mereka kaget karena Isidoro ada di sana tapi diselamatkan oleh si gadis yang barusan mereka ajak naik ke kapal mereka. Tapi gadis ini itu ternyata adalah Putri Duyung. Si Isidoro akhirnya sadar dari pingsannya dia. Dia sendiri kaget nih, depan matanya dia ada si Isma tapi berubah dengan wujud setengah ikan. Dan jangankan Isidoro, jangankan kita, Isma sendiri juga kaget. Isma sendiri nggak ngerti kalau dia itu Mero. Dia sendiri kesenangan dan bingung, kok bisa aku jadi ikan ya? Jangan-jangan karena aku kebanyakan makan ikan lagi, dia mikir kayak gitu. Tapi dia akhirnya sadar bahwa legenda yang diucapkan sama ayahnya dia, legenda yang dia dengar dari kecil bahwa Mero itu melindungi pulaunya dia, bahwa Putri Duyung itu beneran ada dan dia adalah keluarga, dia keturunan Putri Duyung. Ternyata itu beneran, ternyata itu asli. Nah, si Isma kemudian ceritalah ke Isidoro, ke semuanya, bahwa tadi waktu di laut, dia tuh dapat suara bahwa dia harus menyebutkan nama aslinya dia. Waktu ngomong kayak gini, Ivalera tiba-tiba motong pembicaraannya si Isma. Dia bilang, kamu jangan sembarangan kasih tahu nama asli kamu ke siapapun. Yang namanya roh, peri, Putri Duyung, atau segala macam makhluk-makhluk astral itulah ya. Mereka tuh memang punya nama lain. Mereka punya nama asli dari alamnya mereka. Nama asli ini digunakan supaya mereka bisa berubah ke wujud aslinya mereka. Nah, nama asli ini jangan sembarangan kamu kasih tahu orang, kecuali kamu memang percaya banget. Karena kalau enggak, nanti kamu yang ada malah diperdaya. Nama kamu justru dipakai, kamu justru diperbudak. Jadi kamu harus jaga nama asli kamu itu baik-baik. Makanya sampai sekarang pun kita nggak ngerti ini nama aslinya Isma yang dia sebutin tuh siapa. Nah, tiba-tiba di tengah semua kekacauan ini, semua awak kapalnya Roderick tuh teralihkan ke sisi lain kapal. Karena dari sisi lain mereka dengar kayak ada yang mendekat gitu. Kayak ada koloni sesuatu mendekat ke arah mereka, menerjang. Dan begitu mereka cek baik-baik, ternyata itu adalah sekumpulan Putri Duyung. Mero yang selama ini cuma legenda, cuma rumor, cuma fantasi belaka. Dulu cuma muncul di cerita rakyat pulau, ternyata itu beneran ada depan mata mereka. Para Mero beneran datang melindungi, menyelamatkan pulaunya ini. Mereka semua muncul kembali untuk mengalahkan, menyegel sang dewa laut. Di sana Isma begitu melihat ada kaumnya dia begitu banyak gitu ya, dan dia sadar nih bahwa semuanya punya tujuan untuk melindungi pulau, untuk mengalahkan sang dewa laut. Akhirnya Isma memutuskan, aku akan turun dari kapal, aku akan ikut bersama dengan mereka. Aku akan ikut melindungi pulauku. Nah, si Isidoro melihat si Isma yang baru aja menyelamatkan dia, sekarang membahayakan nyawanya, dia bilang ke Roderick dong, Roderick, kapten, masa iya kamu biarin cewek sendirian pergi ke sana? Masa bakal kamu tinggalin, kamu biarin dia berjuang sendirian? Kita harus ikutin dia dong, kita harus bantu dia dong. Dan lagi-lagi si Roderick, dia nggak menolak, dia bukannya nggak setuju. Si Isidoro sebenarnya nggak harus ngotot juga ngomongnya. Dia bilang, iya, ayo kita pergi ke sana, kita bantu mereka. Kita harus bantu Guts juga. Maka akhirnya kapal Seahorse-nya Roderick yang sudah agak babak belur nih ya, mereka melaju ke arahnya si Dewa Laut juga. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Itu dulu untuk kali ini. Minggu depan seharusnya 4 chapter akan aku tutup semuanya nanti. Kita selesaikan dan kita akan lanjut ke bagian cerita selanjutnya. Itu dulu untuk sekarang. Silahkan lihat videonya kalau memiliki bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka, tentu kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.